Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Krisna Maulana dari PGSD Penjas 5C. Di sini saya akan melanjutkan pematerian dari kedaruratan medis, yaitu kedaruratan medis 4. Yuk kita langsung saja simak videonya dan pemateriannya. Oke, kita langsung saja mulai pemateriannya, yaitu di sini saya akan menjelaskan dua materi yang mungkin cukup begitu banyak ya, meskipun hanya 2 poin, yaitu tentang paparan panas dan luka bakar. Kita langsung mulai saja ke pematerian pertama, yaitu tentang paparan panas. Aktivitas yang selalu kita alami terkadang selalu ada di luar jangkauan atau di luar pekerjaan yang sebenarnya yaitu bisa dibilang adalah pekerjaan di lapangan. Dan pekerjaan di lapangan itu adalah pekerjaan yang akan kita temui di dalam jenis pekerjaan apapun, dan tak jauh dari terik matahari yang menyinari kita semua saat kita melakukan aktivitas atau satu pekerjaan yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang paparan panas. Dalam paparan panas itu ada 2 tahap. Yang pertama yaitu ada heat exhaustion, dan yaitu kelelahan panas, dan tahap kedua adalah tentang heat stroke, yaitu sengatan panas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu yang tahap satunya tentang kelelahan panas. Biasanya terjadi akibat kondisi tubuh yang tidak fit, sehingga suhu tubuh kita itu relatif sangat tinggi di luar batas normal, yang mengakibatkan sistem sirkulasi kita terganggu. Dan gejala atau tandanya adalah dikarenakan kulit itu basah, keringat keluar seperti keringat dingin. Selanjutnya adalah gejalanya adalah wajah pucat, jadi wajahnya itu tidak terlihat sehat, tidak terlihat segar. Dan selanjutnya adalah kondisi yang jelas itu lemah dan kepala pusing. Selanjutnya ada lidah dan tenggorokan kering, jadi terkena dehidrasi juga. Yang selanjutnya adalah mual dan muntah atau muntah-muntah. Yang selanjutnya adalah suhu tubuh meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah kecepatan nadi begitu cepat dan melemah. Yang terakhir adalah sering terjadinya juga kram ya, yang mengakibatkan kita terkena kelelahan panas. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasinya? Yang pertama adalah bawa ke lokasi yang teduh dan adem atau ber-AC. Jadi membuat kondisi tubuh kita bisa lebih merasa tenang dan lebih segar lagi, karena terbantu oleh suhu yang dingin atau suasana yang dingin yang nyaman. Yang selanjutnya adalah posisikan tubuh kita atau ketika kita menolong, yaitu harus terlentang dan tinggikan bagian kakinya. Yang selanjutnya adalah melonggarkan pakaian agar tidak terasa ngap atau terasa lebih gerah. Jadi jangan sampai terasa lebih gerah atau terasa lebih ngap gitu. Jadi harus dilonggar pakaiannya. Lalu yang selanjutnya adalah bila dalam keadaan sadar, beri air minum yaitu air elektrolit. Yang selanjutnya adalah selalu kita awasi jika kita sedang menolong, dan kelelahan panas dapat cepat menjadi heat stroke jika kita tidak mengawasinya atau tidak cepat mengatasinya. Oke, kita akan lanjut ke pematerian selanjutnya, yaitu tentang masih di paparan panas, yaitu heat stroke, di mana heat stroke ini adalah sengatan panas, yaitu keadaan yang mengancam nyawa kita, di mana ketika kita itu kekurangan cairan seperti dehidrasi ya, karena kita berada di dalam suhu tubuh yang tinggi, yaitu yang panas dan tidak lagi berkeringat. Heat stroke ini terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat 40 derajat Celcius. Nah, tanda dan gejala yang bisa kita ketahui dari suhu tubuh yang seperti itu adalah kehilangan kesadaran, kulit kering dan merah, lalu tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual muntah, respon menurun. Jadi responnya itu tidak cepat gitu ya, tidak stabil ketika kita ajak berkomunikasi atau ketika kita berkomunikasi dengan lawan yang
tidak mengalami heat stroke. Yang selanjutnya adalah ini justru menjadi kebaikannya, nadinya itu cepat dan kuat, tetapi kelemahannya sama lemah. Namun di sini lemahnya lemah otot, menjadi lebih lemas mungkin. Nah, pertolongan yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menolong atau ketika kita mengatasi diri kita sendiri, yaitu turunkan suhu tubuh sesegera mungkin dengan cara mengkompresnya. Lalu bila sadar beli minum air elektrolit sama. Lalu awasi tanda-tanda vitalnya, karena dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya ketika kita mengalami heat stroke pada alat-alat vitalnya. Yang terakhir adalah bila perlu rujuk ke rumah sakit ketika kita sudah tidak bisa mengatasinya dengan pertolongan pertama atau pertolongan sementara. Oke, itulah paparan tentang paparan panas yang terdiri dari 2 poin, yaitu kelelahan panas dan sengatan panas. Ke pemateri selanjutnya yaitu tentang luka bakar. Luka bakar ini disebabkan karena hantaran panas ya yang sangat tinggi terhadap suatu alat sehingga mengakibatkan tubuh kita bisa menjadi terbakar. Contohnya penyebabnya adalah karena suhu yang sangat tinggi. Yang kedua adalah karena kimia atau asam basa kuat. Yang selanjutnya adalah karena listrik. Contohnya adalah tegangan listrik yang sangat tinggi. Itu bisa mengakibatkan suatu ledakan yang membuat kita bisa luka bakar ketika kita berada di dekat listrik yang meledak itu. Yang selanjutnya, yang terakhir penyebabnya adalah karena radiasi. Biasanya itu ditimbulkan dari alat elektronik atau alat komunikasi dengan handphone. Biasanya radiasinya itu bisa tinggi ketika kita melakukan, contohnya ya, ketika kita memasukkan earphone tapi sambil mencharger handphone tersebut, itu tidak boleh ya, akan mengakibatkan suatu ledakan yang sangat luar biasa di telinga dan akan membuat luka bakar yang sangat lumayan yang sangat lumayan membahayakan juga ya di telinga khususnya. Tingkat luka bakar yaitu ada berbagai macam ya, meliputi lapisan kulit paling atas, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Jadi tingkat lapisan itu ada yang paling atas itu biasanya ada ciri-cirinya itu kemerahan dan juga bengkak. Yang selanjutnya adalah kulit janggat, timbulnya gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih lembab dan rusak. Jadi terjadi kerusakan dalam kulit itu yang melembab dan juga mengalami bengkak atau kemerahan. Yang selanjutnya adalah jaringan bawah kulit, di mana jaringan bawah kulit ini tampak terasa kering dan putih juga, namun ada gosong dan hitamnya gitu dalam epidermisnya itu. Yang selanjutnya adalah derajat luka bakar, itu macam ada 3 ya. Derajat 1 itu biasanya cirinya rusak hanya pada epidermisnya saja, bagian luar kulit. Yang selanjutnya adalah tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Yang ketiga adalah dapat sembuh dalam 5-10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Yang selanjutnya ada derajat kedua. Derajat kedua itu biasanya rusak pada epidermis dan dermis, jadi bagian terluar dan juga bagian tengahnya. Yang kedua adalah kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Yang ketiga adalah sembuh dalam 10-14 hari. Ini tidak dalam hitungan waktu atau menit ya, tapi ini lebih ke hari sembuhnya itu. Biasanya sampai 1 bulan paling lama itu. Yang selanjutnya adalah derajat ketiga. Derajat ketiga di sini adalah rusak pada epidermis, dermis dan hipodermis, bagian terluar dan hingga terdalam. Jadi tampak jaringannya itu putih, namun pucat juga gosong dan tidak sakit. Ciri-cirinya itu. Itulah tentang luka bakar. Beberapa hal yang mendasar dari luka bakar. Lalu kita akan membahas basis seputar luka bakar ya, yaitu membahas dari penanganannya atau pertolongannya seperti apa. Yang pertama adalah hentikan proses luka bakarnya. Jadi sebisa mungkin kita menghentikan dulu proses luka bakarnya. Yang kedua adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang kita gunakan untuk menghindari
balut dan basah, balut dengan basah, longgar dan tertutup. Yang terakhir adalah siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Jadi siram dulu dengan air bersih selama kita membawa diri kita atau pasien yang kita tolong ke rumah sakit. Yang selanjutnya adalah sebenarnya luka bakar itu banyak ya, ada luka bakar kimia, luka bakar listrik ya seperti sebelumnya saya sebutkan. Di sini saya akan menyebutkan dulu penanganan pada luka bakar kimia. Luka bakar kimia ini segera siram dengan air selama 20 menit. Yang kedua adalah jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air atau jangan menyiram bahan kimia yang lain yang bersifat dengan air, karena itu akan memberikan efek yang lebih parah terhadap kulit yang terbakarnya. Yang selanjutnya adalah luka bakar pada listrik. Biasanya ini terjadi gejalanya itu karena ada perubahan status mental, karena namanya juga luka bakar listrik ya, berarti jelas tersengat listrik yang tegangannya sangat tinggi sehingga mengakibatkan perubahan mental, dan cirinya itu tampaknya luka bakarnya itu sangat berat atau sangat besar. Yang ketiga adalah pernapasannya itu dangkal, terganggu dalam artian tidak teratur. Yang keempat adalah denyut nadinya itu sangat melemah ya teman-teman, sampai tidak bisa teraba oleh seseorang yang atau dokter yang memeriksanya. Yang kelima adalah patah tulang majemuk dalam artian karena kontraksi otot yang sangat begitu tinggi. Lalu apa sih pertolongan yang bisa kita lakukan dalam mengatasi luka bakar listrik itu? Yaitu biasanya dengan melakukan penilaian dini. Yang kedua adalah periksa dan cari luka bakarnya. Yang ketiga adalah tutup luka. Yang keempat adalah atasi shock bila ada saturasi shocknya gitu dalam kejadian yang terkena luka bakar listrik tersebut. Yang terakhir adalah rujuk ke rumah sakit secepatnya agar kita bisa menyelamatkan dan menyelamatkan pasien yang kita tolong yang terkena luka bakar listrik. Selanjutnya adalah ada luka bakar inhalasi, yaitu luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan beracun. Biasanya cirinya itu bulu hidungnya itu terbakar. Yang kedua adalah luka bakar pada wajah. Yang ketiga adalah butir arang karbon dalam cairan ludah. Yang keempat adalah bau asap pada pernapasan. Jadi terjadi terjadi pernapasan yang tidak sehat karena bau dan terganggu pernapasannya oleh asap beracun itu. Yang kelima adalah menjadi kesulitan bernapas karena terganggu asap itu. Yang keenam adalah pernapasannya itu berbunyi, jadi melonjak-lonjak gitu, seperti melonjak-lonjak lagi. Yang ketujuh adalah serak, batuk, sukar bicara. Jadi gejala dan cirinya itu biasanya karena itu ya ketika kita mengalami gangguan luka bakar inhalasi. Jadi terkena gangguan serak, batuk, dan sukar bicara. Yang selanjutnya adalah gerakan kita menjadi lebih terbatas karena luka bakarnya itu kan sangat mengganggu di dalamnya, membuat kita sulit untuk bergerak lebih leluasa. Yang ke-9 adalah cyanosis. Kalian pasti sudah. Oke, baiklah, itulah beberapa pematerian dari kedaruratan medis.